Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Indonesia. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas bab 2 dengan tema Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan mempelajari materi pada bab 2 ini, diharapkan kalian mampu menganalisis isi pokok pikiran pembukaan UUD 1945, mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan UUD 45, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945, sehingga pada akhirnya kalian akan menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian baca dan dengarkan, kemudian cermati pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD ini terdiri atas 4 alinea. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut mengandung pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama: negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Negara menurut pengertian pembukaan UUD 45 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara
wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Salah satu contohnya adalah hidup bergotong royong atau melaksanakan upacara bendera. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan satu sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Sebagai contohnya adalah kegiatan memberikan bantuan kepada sesama. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD 45 berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Sebagai contoh yaitu pelaksanaan pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Salah satu contohnya adalah merajut kerukunan umat beragama. 4 pokok pikiran ini merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan UUD 45, atau dengan kata lain, keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar negara, yaitu Pancasila. Berikutnya adalah bahasan mengenai arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka sebagai konsekuensinya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya harus menginduk kepada Undang-Undang Dasar.
Demikian penjelasan materi pada kali ini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.